Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Membaca masa lalu tak sekadar melukiskan ulang kejadian-kejadian yang telah berlaku di ruang imajinasi, atau sekadar duduk di pinggir alam imaji kita sambil menatap tekun pada kejayaan masa silam. Rasanya itu akan sia-sia dan tidak akan membuahkan apa-apa kecuali hanya meratapi apa-apa yang saat ini terjadi. Pikiran kita juga akan semakin dibaluti cekam yang makin dalam tentang masa depan yang juga tak mampu kita rumuskan. Lalu bagaimana semestinya? Membaca masa lalu adalah cara kita belajar untuk memahami masa kini. Lalu ambil bahan-bahan yang diperlukan untuk kita gunakan sebagai pertimbangan di dalam menentukan langkah dan sikap di masa kini serta untuk merancang masa depan. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang muslimah yang menyatukan suku-suku Dayak di Kalimantan. Namanya Gusti Zaleha. Ia memang putri seorang sultan, makanya digunakan kata Gusti pada namanya. Ayahnya seorang bangsawan Kesultanan Banjar, Sultan Muhammad Seman. Ibunya Nyai Salamah. Sang ayah merupakan putra dari Pangeran Antasari, sosok yang namanya kelak kemudian dikukuhkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Gusti Zaleha dilahirkan di Muara Lawung pada tahun 1880. Tahun itu menjadi tahun yang bergejolak di Banjar. Perang antara ayahnya dengan VOC Belanda masih berkobar di tanah Borneo, terutama di wilayah selatan dan timur Kalimantan. Perang itu adalah kelanjutan dari yang telah dijalankan sang kakek Pangeran Antasari. Pemicunya peran Belanda yang terlalu mencampuri urusan kesultanan. Campur tangan ini bahkan berimbas pada perebutan kekuasaan di dalam istana. Dan semua itu dilakukan demi melancarkan upaya kongsi dagang Belanda untuk memonopoli perniagaan, khususnya perniagaan rempah di Nusantara serta pertambangan batu bara di kawasan Borneo. Apalagi kawasan selatan Borneo merupakan kawasan yang menjanjikan dengan sungai-sungai yang memungkinkan kapal-kapal dagang menyentuh pedalaman Borneo, membuat Belanda sangat berhasrat untuk menguasai kawasan tersebut. Belanda bahkan mengangkat Sultan Boneka mereka pada tarikh 1857. Secara sepihak, Presiden E.F. Graf von Bentheim Tecklenburg mengangkat Sultan Tamjidillah II yang sebenarnya bukan putra mahkota menjadi Sultan di Kesultanan Banjar, menggantikan mendiang Sultan Adam. Sejak itu, Sultan Tamjidillah II menghapus hak-hak istimewa saudara-saudaranya, Pangeran Hidayatullah II dan juga Pangeran Anom. Keduanya kemudian diasingkan di Jawa. Sementara para Pegustian dan Tumenggung lain terusir dari istana. Hidup menyebar bersama rakyat, bahkan keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran Belanda. Dan kondisi itu makin melecutkan semangat perlawanan. Tak hanya di kalangan Pegustian dan Temenggung, perlawanan dilakukan pula oleh rakyat. Lebih-lebih karena mereka merasakan dampak buruk dari kebijakan sang sultan yang berkongsi dengan Belanda. Monopoli niaga, perampasan lahan perkebunan membuat rakyat makin sengsara. Bahkan sampai akhirnya Kesultanan Banjar pun dibubarkan. Alhasil, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar sepenuhnya berada dalam genggaman Belanda. Dan dengan leluasa pula, kongsi dagang Belanda akhirnya mengelola tambang batu bara dan perkebunan yang dulu menjadi kekuasaan Kesultanan Banjar. Namun, semangat perlawanan itu terus menyala. Setelah Pangeran Antasari wafat, perlawanan dilanjutkan oleh putranya yang tak lain adalah ayah dari Gusti Zaleha, Sultan Muhammad Seman. Sayang, dalam upaya mempertahankan benteng Manawing bersama putri dan menantunya, beliau wafat. Dan dalam rasa duka itu, Gusti Zaleha berusaha untuk terus mengobarkan perlawanan ditemani suaminya, Gusti Muhammad Arsyad. Mereka memilih menyingkir dan hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran Belanda.
Tapi dalam perjalanan itu, Gusti Muhammad Arsyad akhirnya ditangkap Belanda dan dibuang ke Buitenzorg atau yang sekarang Bogor pada tanggal 1 Agustus 1904. Kontan pembuangan itu membuat Gusti Zaleha geram, makin gencar pula melakukan perlawanan untuk mempertahankan benteng Manawing dan tambang batubara Oranje Nassau atas gempuran Belanda yang lengkap alat persenjataannya. Lebih-lebih dengan pengalamannya tinggal di hutan sejak dalam buayan, membuatnya banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa pahit yang dialami rakyat. Ia sadar betul arti penting rasa senasib dan sepenanggungan, perbedaan status sosial, suku, cara hidup, cara pandang, bahkan keyakinan. Menurutnya semestinya tidak menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu demi merebut kembali kedaulatan dan rasa merdeka sebagai sebuah bangsa. Dari situlah ia menghimpun kekuatan. Kaum perempuan pejuang suku-suku Dayak diajak serta. Di antaranya wanita-wanita dari Dayak Dusun, Kenyah, Ngaju, Kayan, Siang, dan juga Bakumpai. Ia ajak mereka untuk menegakkan badan, menatap jauh ke depan, lalu melangkah untuk melawan. Dari mereka pula, ia banyak belajar bertahan hidup di hutan, membaca alam, seni bela diri, juga hal-hal yang dapat digunakan untuk melindungi diri. Sementara para perempuan pejuang Dayak seperti Bulan Jihad, Wulan Jihad, Nyai Cakrawati, Ilen Masidah, dan lainnya turut pula belajar kepada Gusti Zaleha tentang agama. Di sela-sela itu, ia juga mengajarkan bagaimana membaca dan menulis Arab Melayu, khususnya kepada anak-anak dan kaum perempuan. Dan khusus kepada kaum perempuan, Gusti Zaleha tak pernah henti-hentinya menyuarakan peran perempuan bagi perjuangan bangsa. Sebab dari rahim perempuan, sebuah bangsa dilahirkan. Maka sudah menjadi tugas perempuan pula untuk melindungi apa-apa yang pernah dilahirkannya dengan segenap rasa cinta dan sepenuh-penuhnya kasih sayang. Setahun setelah penangkapan suaminya, Gusti Zaleha dilumpuhkan juga oleh Belanda. Kala itu, Belanda mendapatkan informasi mengenai tempat sembunyi Gusti Zaleha dan pengikutnya. Segera pasukan Marsose Belanda yang dipimpin Letnan Christoffel diterjunkan mengejar Gusti Zaleha sampai ke daerah Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Di tengah hutan, tentara Belanda mendapati Gusti Zaleha tengah menjalankan sholat luhur bersama pasukannya dan beberapa tokoh perang Banjar lainnya. Ada Pangeran Muhammad Rum dan juga Muhammad Thalib. Pasukan Belanda mengepung. Begitu sholat selesai, Gusti Zaleha langsung disergap. Ia tak sempat melakukan perlawanan. Kondisi tubuhnya yang belum siap benar juga tak memungkinkan untuk melarikan diri. Sementara Pangeran Muhammad Rum dan Muhammad Thalib dapat meloloskan diri dari kepungan tersebut. Sejak itu, Gusti Zaleha diasingkan ke Kampung Empang, Bogor bersama sang ibu, Nyai Salamah, dan seluruh anggota keluarganya. Dia hidup dalam pengasingan 31 tahun lamanya. Pada tahun 1937, akhirnya mereka diizinkan pulang ke Banjarmasin. Dan pada tanggal 11 Januari 1954, Bulan Jihad, perempuan pejuang Dayak yang menjadi sahabatnya, turun dari gunung setelah 49 tahun mengasingkan diri. Dia sangat sedih. Setelah 4 bulan baru tahu kalau Gusti Zaleha telah mendahuluinya. Gusti Zaleha, perempuan perkasa itu yang sangat mencintai tanah airnya itu, wafat pada tanggal 23 September 1953. Jasadnya dimakamkan di Komplek Makam Raja-Raja Banjar di Banjarmasin. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.